Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita berada di bulan Sya'ban, tepatnya di bulan Sya'ban. Biasanya setiap hari Senin sampai Ahad kita kegiatan kajian subuh yang diisi oleh beberapa ustadz kita, pengurus Masjid Agung Kubah Timah. Namun pagi hari ini alhamdulillah kita kehadiran seorang tamu, Pak Kiai kita. Beliau tadi malam mengisi kajian di Masjid Jami Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Dewan Syariah Masjid Kubah Timah menginginkan beliau untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nilzam Yahya MAG, pengasuh ataupun pengurus di Pondok Pesantren Kerapia ya di Yogyakarta. Saya pernah ke sana, ya pernah ke Ma'had Kerapia ini. Alhamdulillah besar ya, santrinya banyak. Jadi pagi hari ini kajian tematik yang biasanya saya yang ngisi pagi ini kita serahkan sepenuhnya waktu kepada Pak Kiai untuk menyampaikan kajian terkait keutamaan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Demikian sebagai pengantar dari kami selaku ke pengurus Badan Pengelola Masjid Kubah Timah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sa'ari wallahu muwaffiq ila at-thariq, sallallahu alaihi qarib. Lillahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di live streaming dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Agung Kubah Timah yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang sangat luar biasa ini. Semoga ini berkah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan hak syafaatnya baginda, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dianggap dan dijadikan orang-orang muhibbin bagi Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia hadir di Masjid Timah, Masjid Agung Timah ini. Perasaan saya adalah memang betul tadi diaturke bahwa kita masuk di 3 bulan yang sangat luar biasa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allah, semoga kita diberikan keberkahan kepada kita semua karena kita sudah masuk di bulan Rajab. Berapa hari yang lalu masih di bulan Rajab dan sekarang masuk di bulan Sya'ban, dan setelah di Sya'ban itu ada di bulan Ramadan. 3 bulan ini 3 bulan yang luar biasa. 3 bulan yang kita semua harapkan bisa selalu bertemu. Dan semoga di tahun ke depan kita juga mendapatkan atau memperoleh 3 bulan ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada hal yang mungkin saya sampaikan tadi malam di Masjid Pangkal Pinang, Masjid Jami Pangkal Pinang, bahwa
Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW di bulan Rajab. Ini sebenarnya memang salah satunya adalah ada hubungannya dengan kesabaran Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengalami apa yang disebut saya sampaikan namanya Amul Husni. Salah satu dari masa atau tahun di mana Rasulullah SAW itu merasa kesusahan itu ketika beliau melakukan dakwah di Taif. Di Taif itu tempat yang tidak jauh dari dari Makkah. Dan biasanya kalau orang haji juga pergi ke Taif, daerahnya dingin. Dan Nabi Muhammad SAW merasa pada waktu itu bisa dipanggil atau diminta untuk berhujjah atau berdalih ataupun mengajak orang-orang untuk bisa masuk Islam di Taif. Tapi apa yang terjadi? Kesabaran Rasulullah Muhammad itu tampak menjadi seorang nabi yang luar biasa itu ketika beliau ada di Taif. Karena apa? Ternyata ketika di Taif baginda Rasul itu ternyata di Nun Sewu, bahasa orang muda atau sekarang itu dilempari, bahkan dalam beberapa kitab disebutkan sampai darahnya itu menetes di terompahnya. Saking luar biasanya orang-orang Taif untuk memusuhi Rasulullah. Jadi dipajang Kanjeng Nabi di depan majelis, kemudian setelah beliau mengajak dakwah ke Islam tidak mendapatkan sambutan positif, malah kemudian dilempari dan kemudian sampai bercucuran darah. Dalam sebuah riwayat disampaikan Rasulullah tidak sadar karena dilempari, tidak sadar, dan beliau kemudian tidak sadarkan diri itu di sebuah Sakifah, di kabilah Sakifah, di sebuah tempat yang waktu itu ada di sebuah kebunnya salah satu sahabat yang namanya Utsbah bin Rabi'ah. Di bawah waktu itu dilindungi oleh khadim beliau yaitu Zaid bin Harisah. Luar biasa. Waktu itu luar biasanya begini. Kenapa kok sangat luar biasa? Karena waktu itu yang namanya malaikat Jibril itu sudah ada di samping Rasulullah. Dan ketika itu kok kemudian Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah, maka apa yang dimintakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad itu pasti akan dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apabila pada kesempatan ini engkau berdoa kepada Allah untuk menjatuhkan dua gunung yang ada di sekitar kami itu di orang-orang Taif, maka hari ini saya akan laksanakan apa yang menjadi perintah engkau dan akan saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk di mana seorang malaikat Jibril saja sudah bergetar untuk segera memberikan balasan kepada orang-orang Taif yang menyakiti Rasulullah sampai tidak sadarkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini tidak mudah bagi seseorang, makanya kita bisa mengambil hikmah. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah kalimat yang sangat terkenal, beliau mengatakan tidak kemudian berdoa untuk menimpakan gunung ke orang-orang Taif, tapi beliau hanya menjawab atau hanya berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif itu dimaafkan. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, arzu minallahi min aslabihim ma ya'budullah syai'ah wa la yusyrik bihi syai'ah. Saya hanya minta kepada Allah dari tulang-tulang rusuk mereka orang yang menyembah kepada Allah dan tidak memusyrikkan kepada Allah. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sudah parah, berdarah-darah di sebuah kebun dan tidak ada orang yang bisa nun sewu menolong dalam tanda kutip memberikan kesempatan dia beristirahat, dia masih berdoa untuk kemudian semoga nanti orang-orang Taif itu mendapatkan hidayah berupa hidayah Islam. Ini luar biasa. Makanya kalau saya membandingkan kita semua yang ada di sini, ketika kita dimusuhi oleh orang, yang terjadi mesti akan membalasnya. Tapi baginda Rasul tidak. Arju minallahi min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a.
Artinya apa? Ini adalah bentuk betapa Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Ini persis seperti dawuh Allah Subhanahu wa taala yang khitabnya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada sesuatu yang menjadi khitab Allah kepada baginda Rasul ketika beliau berdakwah. Fabima rahmatin minallah. Ini adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata baginda Rasul itu mempunyai sifat yang keras, yang tidak bisa menerima pendapat orang lain dan tidak bisa memahami orang lain, lan faddu min haulik, maka pasti niscaya orang-orang itu tidak akan percaya kepada baginda Rasul. Ini hebatnya Rasulullah Muhammad SAW ketika berdakwah, termasuk yang saya sampaikan lagi ketika di Taif. Artinya apa? Kita semua yang ada di sini ini kemudian bisa mencontoh baginda Rasul Muhammad SAW sebagai qudwah dan sebagai uswah. Kalaupun Rasulullah itu sudah pada tingkatan-tingkat yang paling tinggi, minimal kita bisa mendekati baginda Rasul. Kalau dia pada nilai 10 ya paling tidak kita bisa dinilai, kalau bisa ya di 8, kalau nggak bisa ya di 5, kalau nggak bisa ya di 3. Ya minimal kita ingin seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Saya yakin hari ini banyak sekali sekitar kita itu yang mungkin satu dengan yang lain itu berbeda pendapat. Itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dan sangat asasi dari diri manusia, di mana setiap orang pasti akan punya pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi yang paling bagus dan paling penting itu adalah bagaimana kita melihat mereka-mereka sebagai salah satu orang yang seperti hanya Rasulullah Muhammad SAW, semoga menjadi orang yang terbaik. Saya itu kemarin pernah cerita Pak, ini benar, saya itu merasakan betul ya, nun sewu ya. Ya walaupun agak beda tapi saya juga itu merasakan. Saya itu kemarin beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu, saya pernah ada orang yang mau beriman di depan saya, mau tasyhid, mau syahadat di depan saya. Mau Islam, datang dari sebuah sekolahan yang memang banyaknya orang itu mabuk. Karena memang tradisinya orang-orang itu ada di sebuah universitas dekatnya pondok pesantren, Institut Seni Indonesia. Nah, ketika datang, saya itu lihat anaknya banyak tatonya dan juga ya tidak seperti umumnya panjenengan itu ya baik orang-orang yang ahli subuh dan lain sebagainya datang ke rumah bersama ibunya. Saya waktu itu menerima mereka dengan baik karena ada keinginan untuk menjadi seorang mu'alaf. Nah, ketika datang bersama ibunya pakai kerudung gitu ya, datang ke tempat saya. Tanya saya, gimana ibu? Karena ibunya Katolik, belum Islam. Kemudian ibunya itu bilang, pokoknya Pak Kiai, saya mohon anak saya bisa diislamkan. Lah ibu kok enggak Islam? Enggak, saya tetap di Katolik saja. Ada penawaran yang menarik ya. Anaknya disuruh Islam, tapi ibunya tetap Katolik saja. Saya tanya, ibu kerja gimana? Saya kerja di karaoke Pak. Karena orangnya cantik. Kelihatan sekali kalau modelnya itu disc jockey. Di sebuah ya bar gitu ya. Saya lihat, Masya Allah, luar biasa. Pakai kerudung, tapi kerudung-kerudung ini disampaikan saja. Setelah saya mensyahadatkan anaknya itu, saya tanya, gimana kamu kok kepengen Islam? Ya saya itu senang dengan Islam Pak. Karena Islam itu menurut saya adalah agama yang sangat mengedepankan akhlak. Tidak pernah membedakan orang-orang seperti kami ini menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh agama. Saya kagum dengan mereka karena merasa walaupun dia tidak bagus,
Ini penting bagi kita, kita nggak boleh menjudge orang walaupun tidak bagus, karena pada akhirnya bisa jadi orang-orang itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau Islam. Setelah Islam itu saya tanya sama ibunya, Bu, kenapa ibu kok meminta anaknya Islam, ibu kok tidak Islam? Kok nggak sekalian bareng, saya bilang begitu. Enggak Pak, saya pengen senang anak saya itu masuk Islam. Karena kalau di Islamnya buat bapak saja, jangan yang lain. Lah kenapa di pondok pesantren itu saya senang Pak? Karena ketika Islam, anak saya itu masih bisa boleh merokok. Karena kalau orang-orang Jawa itu di pondok pesantren itu biasa tradisinya masih banyak yang merokok. Nah, saya kadang-kadang mikir, ya Allah Gusti. Dan itu setelah itu dia bilang begini sama saya, pakai rokok gitu ya. Rokok, terus kemudian, Pak Kiai boleh ngerokok kan di sini? Jadi ibunya setelah memasukkan anaknya Islam, itu kemudian pengen merokok. Ya saya monggo. Karena masih ada banyak pendapat yang kita pahami itu sebagai sebuah hal yang bisa dipahami perbedaan, maka saya persilahkan dia merokok. Merokok akhirnya. Kudunya dicopot, merokok di depan saya. Luar biasa, saya aja nggak merokok gitu ya. Tapi saya merasa ini adalah sesuatu. Tidak bisa kita meminta orang kemudian persis seperti kita. Tidak bisa. Oke? Tidak bisa. Rasulullah Muhammad saja yang di Taif, yang dilempari, itu pun memberikan maaf. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi memberikan maaf dan meminta mereka untuk bisa memberikan maaf. Meminta ampunan kepada mereka. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Saya tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang semuanya itu bagus. 100% itu nggak bagus. Karena sebenarnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah proses. Kalau hasil itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memungkiri. Saya sampaikan, kalaupun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu tahu bahwa yang terbaik adalah ABC, mungkin manusia dan Allah itu punya persepsi yang beda. Saya sampaikan juga, Nabi itu betapa inginnya paman-paman beliau, Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, itu menjadi Islam. Karena mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar awalnya adalah pecinta Rasulullah. Abu Lahab itu saking senangnya dengan Rasulullah, ini tidak bicara tentang ada ayat tabat yada Abi Lahab wa tab ya. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, orang yang paling sangat cinta dan bahagia itu Abu Lahab. Karena waktu itu beliau kemudian memerdekakan budak untuk diminta berkhidmah kepada ibunya Nabiullah Muhammad, Sayyidatuna Aminah, untuk bisa mengasuh Abu Lahab. Sehingga dalam beberapa riwayat setiap hari Senin Abu Lahab itu tidak pernah mendapatkan siksa, karena di itu hari beliau lahirnya Rasulullah mendapatkan kenikmatan bisa memberikan yang terbaik kepada Rasulullah. Abu Lahab. Walaupun setelahnya musuh besarnya Rasulullah Muhammad SAW. Betapa Nabi itu pernah sangat ingin sekali. Pernah Abu Lahab itu diajak ke sebuah kamar untuk minta Islam. Udahlah. Karena sebenarnya dia itu setiap Nabi membaca Al-Quran sering mendengarkan. Karena saking hebatnya Al-Quran, saking luar biasanya Al-Quran, sering mendengarkan. Tapi ketika diajak untuk Islam kan, karena sebagai pemimpin ya gengsi ya. Kadang-kadang gengsi itu juga bahaya. Akhirnya diajak ke kamar, mohon kalau mau Islam, sudahlah di sini aja, nanti keluarkan kamu nggak merasa Islam nggak apa. Yang penting hati kamu sudah mulai Islam. Pikir Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Tidak mau Islam. Abu Thalib juga begitu, paman Rasulullah yang menjodohkan Kanjeng Rasul Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijah, yang mengasuh baginda Rasul yang waktu itu masih kecil, ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, itu adalah paman beliau, yaitu Abu Thalib. Apa yang terjadi? Enggak diislamkan. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berharap kepada siapapun yang ada di sekitar kita, walaupun mungkin tidak sama atau belum sama dengan kita, tapi saya yakin di waktu-waktu tertentu dia akan menjadi orang yang terbaik, karena Allah mempunyai kehendak-kehendak yang mungkin kita tidak pernah ketahui. Makanya ini penting, karena hari ini kadang-kadang orang itu ngejudge itu dari sisi di mana dia hari ini bertemu. Kalau bertemunya kurang baik, maka dia akan mengatakan tidak baik.
Sama halnya di pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan sebenarnya sebuah pendidikan. Sama di tempat saya di pondok pesantren Krapyak Ali Maksum. Ini adalah pendidikan yang menekankan tarbiyah. Orang hari ini membedakan secara umum sekarang berubah dari tarbiyah dan ta'dib, tapi hanya taklim saja. Sekarang menurut saya banyak sekali, kemarin juga ada ya berita di mana seorang guru di Jambi atau bagaimana yang kemudian ketika menghadapkan santrinya atau muridnya menjadi baik dengan mencukur rambutnya, kemudian sekarang bermasalah dengan penegak hukum. Luar biasa sekarang. Ini tidak pernah belajar bahwa yang namanya seorang guru punya hak atau punya kewajiban untuk mentarbiyah. Kalau mentaklim saja mungkin hanya sama seperti anak-anak kuliah di S1, di S2, bahkan S3. Cuek bebek lah, kalau aja masuk begitu, nggak masuk nggak silahkan, yang penting nanti ujian apa tidak cukup. Tapi kalau anak-anak kecil itu ada tarbiyahnya. Di pondok pesantren itu tarbiyah, kulla yaum, setiap hari. Dan anak-anak pasti akan melihat gurunya, kiainya itu sebagai qudwah dan sebagai uswah. Sebagai contoh dan sebagai panutan. Makanya ini penting di pondok pesantren. Bahkan di pondok-pondok yang dulu yang ada di pondok-pondok salah, bahkan tidak ada ujian. Karena apa? Karena setiap hari adalah ujian. Dia berkhidmah kepada pondok pesantren. Dia hormat kepada guru-gurunya. Karena gurunya juga tidak pernah berharap apapun dari santrinya kecuali menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Makanya bahasa orang kiai itu kalau di daerah kami, mungkin juga di sini itu sudah selesai dengan dirinya. Kalau kita masih belum selesai dengan diri kita dan masih berharap dengan orang lain, masih berharap tentang hal-hal yang banyak dari orang lain, maka jangan harap kita mendapatkan sesuatu di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada di kitab itu beberapa hal yang menjadikan orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan. Biasanya orang-orang pinter ini. Orang-orang pinter itu dapat cobaan, Pak. Bukan hanya orang miskin saja. Kalau orang miskin pasti cobaannya banyak, uangnya aja nggak ada ya. Uangnya nggak punya, mau makan apa, kira-kira begitu ya. Tapi orang alim itu juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa cobaan yang pertama, orang alim ketika pertama dia itu menjadi seorang alim, maka cobaan yang pertama itu dia itu merasa dirinya paling benar. Itu biasanya begitu. Sehingga kalau berdebat gak mau kalah. Yang kedua naik sedikit tingkat setelah gak ada yang mengalahkan dan dianggap pinter, kira-kira begitu. Dia itu biasanya keinginannya itu ada lil istihar, kepingin terkenal. Maka sering kalau ada pengajian atau apalah kira-kira begitu, punya admin sendiri kira-kira begitu ya, untuk kemudian di-share di mana-mana menjadikan dia masyhur. Ketika sudah masyhur, dapat cobaan lagi, kadung masyhur ini terkenal di mana-mana, ada lagi cobaannya orang alim itu. Itu biasanya lil mal, kepingin punya harta yang banyak dari kemasyhurannya. Banyak orang datang, ngasih sesuatu, dan akhirnya selalu berharap ketika ada orang ketemu dengan dia memberikan sesuatu yang lebih. Itu lil mal. Setelah itu kemudian naik peringkatnya lagi, kalau sudah nggak penting, kalau dirinya itu adalah betul, dianggap benar, selalu penting, dianggap masyhur atau selalu mendapatkan uang karena uangnya sudah banyak. Yang paling sulit ini, yang terakhir ini adalah liljah. Ini karena ingin mendapatkan pangkat. Sehingga kalau tidak ada di pengajian disebut yang kami hormati, ini rasanya gimana gitu ya. Pulang nggak mau ketemu lagi atau bagaimana. Karena merasa semuanya sudah dia punyai. Keterkenalan, kepandaian, terus uangnya udah banyak. Yang terakhir ini biasanya ingin mendapatkan pangkat di depan orang-orang untuk menjadi yang terbaik. Dengan pakaiannya, dengan segala sesuatu yang kemudian menampakkan bahwa dirinya adalah beda. Sehingga tidak mendapatkan kehormatan sedikit pun, maka dia nanti pulang itu bahasa Jawa itu gremeng. Gremeng itu apa ya? Ya tidak sukalah, menggerutu. Ya, itu cobaan, Pak. Maka di pondok pesantren, saya juga berusaha bisane itu tidak terjadi kepada diri saya. Kalau saya belum mampu untuk bisa menjaga itu.
Semoga yang di sini tahu bahwa betapa bebasnya hari ini media sosial. Saya kalau mau menggunakan medsos nanti saya takut saya itu hanya kepingin hal-hal yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kembali lagi bahwa ini penting hari ini. Di pondok pesantren mengajarkan tentang tarbiyah. Di pondok pesantren saya setiap hari juga merasakan betul bahwa betapa kita bisa mendidik anak itu harus dengan tradisi yang baik. Guru itu bukan hanya mengajar 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi juga mengajar bagaimana dia berakhlakul karimah. Sebab bagaimanapun Rasulullah Muhammad SAW dipun ngendikaaken, diberitahukan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tapi nyatanya sekarang kok malah beda ya. Orang tua sekarang itu kalau anaknya itu nun sewu bapak-bapak yang di sini yang pernah belajar dulu, kalau tidak sesuai dengan apa yang diminta dari guru kita karena tidak ngaji, tidak belajar itu ya. Tapi sekarang Masya Allah langsung dilaporkan polisi Pak. Masya Allah. Oke, berat saya itu. Makanya saya sekarang sudah ya betul apa yang didahulukan oleh Sayyidina Ali. Allimu auladakum bima allimu auladikum fa innahum khuliqu li ghairi zamanikum. Jadi ajarkan anak-anak kamu karena dia itu sudah lahir diciptakan tidak pada zaman kamu. Makanya sekarang gak beda ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mengajar anak itu adalah kewajiban orang tua. Saya ulangi lagi, kewajiban orang tua. Menjadi pinter anak kita, menjadi solih dan solih anak kita itu kewajiban orang tua. Kalau dimasukkan di sebuah institusi pendidikan, itu hanya sebagai wakil saja dari orang tua. Dan orang tua atau wakil orang tua itu punya hak sama persis seperti orang tua. Tapi sekarang tidak boleh begitu, tidak bisa begitu. Pengennya kalau di satu tempat pulang itu jadi baik, kalau enggak nanti disalahkan orang tuanya, guru-gurunya. Naudzubillah min dzalik. Saya kira itu semoga kita bisa melakukan yang terbaik, melihat orang yang terbaik tanpa memandang siapapun. Karena akhir dari perjalanan kita nggak akan pernah tahu. Bisa jadi yang kita anggap tidak baik, besok jadi baik. Bisa jadi santri yang hari ini, karena aneh Pak ya, Bapak saya sebutkan, kenapa kok di pondok pesantren itu melihat anak itu nggak pernah. Saya itu kalau melihat anak itu dari banyak sisi Pak. Kadang ada anak yang tidak pintar. Tapi hari ini di pondok itu luar biasa. Karena saya melihat khidmahnya di pondok pesantren luar biasa. Bisa jadi nggak pintar Pak. Tapi yang pintar juga banyak. Tapi yang pintar kadang-kadang juga kena tadi hal-hal yang merasa hebat tadi loh Pak. Dan semoga kita terjauh dari hal-hal tersebut. Kita berharap sama seperti kiai-kiai atau ulama-ulama sudah selesai dengan dirinya dan dirinya diwakafkan untuk masyarakat. Sehingga kadang-kadang juga tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut orang lain itu nyaman karena setiap harinya habis untuk orang lain. Ini penting saya sampaikan karena mungkin di beberapa pesantren atau di beberapa pondok pesantren masih banyak seorang ulama-ulama yang habis hari-harinya hanya untuk santrinya. Tapi kadang-kadang di framing negatif. Karena yang kelihatan ketika datang terus kelihatan nun sewu mendapatkan apa? Salam tempel itu sudah dianggapnya feodalisme. Naudzubillah min dzalik. Saya tahu persis di pondok pesantren tidak ada yang begitu. Karena di pondok pesantren mayoritas dari masyarakat dari bawah dan juga menengah saja. Yang banyak dari mereka juga tidak bayar sekolah, kurang atau lain sebagainya. Hatta sampai kalau ada anak yatim di pondok pesantren, yang saya tahu di semua pondok pesantren pasti tidak perlu bayar. Nggak ada sejarahnya pondok pesantren itu mengeluarkan anak karena nggak bayar. Nggak ada. Nggak ada. Coba jenengan lihat saja. Kalau ada pondok pesantren mengeluarkan anak karena nggak bayar, ini menurut saya sudah beda dari ruhnya pondok pesantren. Biasanya kalau nggak bayar disuruh tanya orang tuanya datang, kenapa kok nggak bisa? Ya udah ikut saya saja. Ikut dalam. Saya ikut di rumah saya itu ada sekitar hampir berapa? Putrinya 2, laki-lakinya 8. 10 orang ikut dalam saya. Rumahnya kecil. Rumah saya nggak seperti ini Pak.
Ya, Pak Afan itu tahu rumah saya itu kecil. Hanya berapa ya? 5 meter kali 10 meter. Itu yang ikut saya 10 orang. Wah, seperti pasukan ya. Punya klub sepak bola. Luar biasa. Karena saya hanya ingin mereka bisa sekolah saja. Ikut makan, ikut sekolah dan sebagainya. Saya kira itu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan semoga kita semua setelah ini menjadi orang-orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.